Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Meneruskan pengajian kita dengan kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala wa adama naf'a bi barakati ulumihi fid dharain. Meneruskan hadis yang kedua dari bab fi bayani kathratit turuqil khair, bab yang menerangkan tentang banyaknya proses untuk sampai kepada kebaikan. Hadis yang kedua, an Abi Dzarr radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun wa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrin bil ma'rufi sadaqatun wa nahyin 'anil munkari sadaqatun wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, rawahu Muslim. As-salam mudhammizin al-muhmala wa takhfifil lam wa fathil mim al-mifsal. Dari Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dari seorang sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Jadi setiap pagi, setiap matahari terbit, setiap habis subuh, itu kita punya satu perintah dari Allah untuk mengeluarkan sedekah dari sendi-sendi yang kita miliki. Jadi setiap pagi itu. Jadi setiap pagi kita harus mengeluarkan sedekah sendi-sendi kita. Nah, sendi kita tuh dari ujung pala nih sampai ujung kaki, mau yang kecil mau yang besar, itu jumlahnya 360 sendi. Itu yang setiap pagi harus kita keluarkan sedekahnya. 360 sendi. Semuanya itu kalau dihitung, dari yang kecil apa yang besar. Dan setiap paginya itu harus kita keluarkan sedekahnya. Nah, sedekahnya di sini hukumnya sedekah sunnah. Sedekah sunnah. Berarti 360 sendi. Yang setiap satu sendinya itu harus kita keluarkan sedekahnya. Berarti kalau kita bisa sedekah hari itu sebanyak sendi kita, berarti sedekah yang kita lakukan pagi itu atau hari itu 360 sedekah. Nah, sedekahnya sunnah, bukan wajib. Setiap pagi itu. Setiap tala'at alaina samsu, setiap matahari terbit, nah itu kita ada perintah dari Allah untuk mengeluarkan sedekah sebanyak sendi yang kita miliki, yaitu 360 sendi. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Setiap pagi itu, ya, setiap sendi-sendi yang kita miliki, yang Allah berikan, itu ada sedekah yang harus kita keluarkan. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah. Dan sebagai bentuk, ya, dorongan agar kita bisa melakukan amal baik. Salah satunya sedekah. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW mulai menerangkan bagaimana agar kita bisa menunaikan, ya, sedekah sendi setiap harinya. Bagaimana kita bisa ngeluarin sedekah sendi setiap harinya.
Nah, maka di sini kita pahamin bahwa sedekah itu nggak terbatas sama duit, sama harta. Jadi apapun kebaikan itu namanya sedekah, gitu ya. Jadi orang tuh sedekah bisa dengan uang, bisa dengan zikir, bisa dengan baca Quran, bisa dengan ngaji, bisa dengan ngajak orang. Makanya di sini Rasulullah terangin bagaimana supaya kita bisa menunaikan sedekah sendi kita setiap pagi. Dikasih tahu sama Rasul. Kalau kita punya duit, bagus, ada duit. Sekarang lagi nggak ada duit, maka kata Rasul, mulailah kita keluarkan sedekah sendi kita itu. Yang pertama dengan apa? Faqullu tasbihatin shadaqatun. Tasbih itu sedekah. Jadi kalau kita mengucap subhanallah, itu sedekah, Pak. Subhanallah, itu dianggap sedekah sama Allah. Dianggap kita udah sedekah. Tuh. Nah, kalau 360 berarti tasbihnya harus berapa? Nah, itu. Dibagi aja. Makanya Rasulullah yang pertama, wa kullu tasbihatin shadaqatun. Setiap ucapan subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanallah, itu sedekah. Satu. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap ucapan alhamdulillah itu sedekah. Itu. Berarti memang nggak ada yang ngalahin, Pak. Umat Sayyidina Muhammad tuh nggak ada yang ngalahin. Maha benar Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita itu sebaik-baiknya umat, Pak, yang Allah keluarkan ke muka bumi, dan umat bontot yang di akhiratnya nanti paling edak dan paling pertama. Mananya paling pertama? Paling banyak dilihat, Pak. Mananya ada di pertama itu berarti rankingnya lebih tinggi dari umat-umat yang lain. Itu kita, Pak. Alhamdulillah. Kenapa itu? Ini aja. Kita subhanallah udah dianggap sedekah kita. Alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap ucapan la ilaha illallah sekali aja itu sedekah. Berarti kalau kita bisa 30 kali sedekah kita. Gitu. 30 kali sedekah. Ya kita tasbih tadi tuh habis sembahyang berapa? 33. Itu 33 sedekah udah. Subhanallah, subhanallah, 33 sedekah. Mana ada, Pak, sepagian habis sholat itu orang sedekahnya udah 33 kali sedekah. Coba, Pak. Satu sedekah aja nyelamatin satu neraka, Pak. Satu sedekah aja udah bisa nyelamatin kita dari neraka. Makanya sedekah itu bisa dengan harta, bisa dengan perbuatan baik. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir Allahu Akbar itu sedekah. Makanya orang dulu tuh puji-pujiannya nggak berhenti. Kalau nggak diisi sama ngaji, itu pujiannya sampai matahari naik baru berhenti pujian. Yang dibaca sholawat, dibaca zikir terus saja. Iya, Pak. 1 jam dia duduk atau setengah jam dia duduk zikir, itu dihitung semua zikirnya sedekah. Gitu. Masya Allah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir itu sedekah. Nah, udah mulai bayar nih berarti. Kita punya keharusan untuk mengeluarkan sedekah sunnah kita sebanyak 360 sendi. Berarti bagi aja deh tuh. 300 berarti kalau subhanallah 100, ini 100 baru 300 kan, kurang 60. Itu kan. Wa kullu takbiratin sedekah. Wa amrin bil ma'ruf sedekah. Ngajak orang kepada kebaikan itu sedekah. Ngajak di status kita, "Woi, kayak Ustaz Rusmin. Ya, ini giliran ngaji di Baitur Rahmah, giliran ngaji di Nurul Iman." Itu ngajak begitu, Pak. Itu sedekah, Pak. Ini belum berbicara tuh orang yang kita ajak mau. Anggap aja lah kita nulis status niatnya karena Allah buat ngajak orang. Anggap nggak ada yang ikut satupun orang, nggak ada yang baca status kita.
Atau baca tapi nggak ngaji gitu kan. Itu pahalanya udah dianggap sedekah sama Allah. Ternyata banyak yang ikut. Ada satu, ada dua. Oh, udah multi level mulai berjalan itu. Maka yang ngajak itu, dia pahala ngajinya dia dapat secara pribadi. Terus dari orang yang diajak dia dapat. Berapa orang yang diajak? Tiga orang berarti. Berarti double Pak. Orang kalau ngajak kebaikan terus orang mau diajak, itu double pahalanya. Karena pahala dia juga Allah tidak kurangin. Allah berikan kepada kita. Dia diberikan pahala oleh Allah ngaji. Tapi dia bisa benar, bisa ngaji, itu gara-gara ajakan kita. Nah maka pahala dia yang Allah berikan sempurna, juga Allah berikan kepada kita. Kalau 3 orang yang ikut, 3 orang berarti sempurna buat kita. Berapa pahala yang Allah sudah berikan buat kita? Nah maka apa? Wa amrin bil ma'rufis shadaqah. Ngajak orang kepada kebaikan itu sedekah. Ngajak aja Pak. Nggak perlu harus mau orang, ngajak aja. Pak ngaji Pak salat jamaah yo. Pak sedekah yo. Pak kita berbagi yo buat Gaza gitu kan. Ngajak aja tuh orang kagak mau ya. Udah berarti kita ngajak aja udah dia anggap satu kebaikan. Atau sudah dianggap sedekah. Kenapa dianggap sedekah? Maksudnya buat nyelamatin kita dari neraka Pak. Ya. Jadi nggak usah putus asa, nggak usah khawatir. Bagi umat Sayyidina Muhammad yang tidak memiliki kemampuan finansial, kemampuan material, dia belum pernah bisa sedekah dengan hartanya, maka tenang aja. Untuk umat Sayyidina Muhammad dia bisa sedekah lewat dia ngajak kepada orang kepada kebaikan. Dia ngajak orang kepada kebaikan. Itu sudah dianggap sedekah. Wa nahyin 'anil munkar shadaqah. Begitu juga mencegah seseorang dari kemunkaran. Itu sedekah, Pak. Gitu, Pak. Pak, jangan masuk situ, Pak. Itu daerah kurang bagus gitu, Pak. Itu nyegah ya seseorang dari kemunkaran. Itu dapat pahala. Pak, jangan ke daerah ini, Pak. Di situ banyak banget orang-orang yang pada buka aurat. Jangan, Pak. Jangan, kalau bisa jangan ke situ. Bapak, Ibu jangan ke daerah itu. Itu nahi munkar, mencegah keburukan, itu adalah sedekah. Baik yang sifatnya besar atau yang sifatnya kecil, yang ada pada diri kita dan keluarga kita. Itu. Orang lagi ngomongin orang, jangan pada ngomongin orang dosa. Apapun bahasa kita lembut, yang sekiranya enggak ya mengusik atau tidak menyinggung perasaan secara besar-besaran kepada orang yang kita larang. Dah jangan ngomongin orang gitu kan. Itu nyegah orang kepada kemunkaran, itu sedekah. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, jumlahin aja Pak sampai 360. Berarti pagi itu kita sudah mensedekahkan seluruh bagian sendi kita sebanyak 360. Nah, ini tetap kita baca, cuman kata Nabi, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan akan tercover semuanya sedekah yang harus kita keluarkan sebanyak sendi 360 itu bisa langsung tercover, bisa langsung terlunasi dengan 2 rakaat sunnah duha. Berarti zikiran kita subhanallah 33 itu hitungan lain. Tasbih kita 33 hitungan lain. Allahu Akbar 33 hitungan lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hitungan lain. Kalau pas nanti syuruk kita sholat 2 rakaat. Berarti yang sholat duha 2 rakaat itu sudah ditetapkan dia sudah mensedekahi sebanyak sendinya 360. Berarti yang sholat 2 rakaat sunnah duha, dia sudah bersedekah sebanyak 360 sedek. Mana ada umat sepagian aja dia udah bisa sedekah segitu. Kalau cara materi,
belum ada acan-acan, nyarap juga belum. Bener gak? Apalagi si sedekah, nyarapnya juga belum. Bener gak? Tapi umat Sayyidina Muhammad baru 2 rakaat yang dia lakukan di waktu pagi, yaitu salat duha, dia sudah dihukumkan yang nggak sedekah sebanyak 360. Berarti nggak ada yang paling banyak, Pak, ngelawan sedekah umat Sayyidina Muhammad. Nggak ada yang bisa ngelawan. Coba dah, Pak. Duha berarti 360 sedekah. Tasbih. Ayo dah. Tasbih berapa tasbih? 3399. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100. 100 kali 5 berapa? 500. Kan gitu kalau salatnya aja kan ya. Salat wajib habis salat wajib berarti berapa? 300 berapa? Ya 300 ya. 100 berarti 500. 500 ditambah 300 berapa? 860. 860. Apalagi yang nggak pernah kita tinggalin. Ini kita nggak ngitung sholatnya dulu, Pak. Nggak ngitung sholat, nggak ngitung gerakan, nggak. Itu malah yang lagi. Ini mah sedekahnya aja. Umat Rasulullah itu dalam seharinya bisa 1000 sedekah yang dikeluarkan. Gimana masuk neraka, Pak? Gimana masuk neraka? Satu sedekah aja nyelamatin dia dari neraka. Seharinya 1000 sedekah yang dikeluarkan umat Sayyidina Muhammad SAW. Maka bersyukur Pak sama Allah kita jadi umat Sayyidina Muhammad. Itu Pak, yang kita nggak berat-berat, kita sholat duha, kita tasbih itu udah 860. Siapa ada Pak? Siapa ada yang orang bisa sedekah itu sebanyak 860 sedekah? Ayo Pak, ayo dah. Mana ada? Makanya umat Rasul paling banyak juga di surga. Setengah Pak, surga itu isinya umat Sayyidina Muhammad. Kenapa memang seperti itu? Itulah sayangnya Allah, murahnya Allah untuk kita. Maka kemudahan-kemudahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan-jalan ke arah yang baik, yang arah kepada keselamatan, itu diberikan kepada kita. Amalan-amalan yang ringan, yang kecil, itu diberikan kepada kita, tapi balasannya dan bayarannya itu gede banget dari Allah. Makanya itu yang pernah kita sampaikan dalam satu riwayat yang sahih dari Nabi kita. Kalian ini, kata Nabi, aku berharap kalian ini, itu berbuatnya dari asar sampai maghrib. Kalau yang lain dari habis subuh sampai zuhur dikasih 1 balasannya. Ada yang dari zuhur sampai asar dibalas juga 1 bayarannya. Kalau kalian dari asar sampai maghrib dibayarnya 2. Mananya apa Pak? Kita mah nggak perlu banyak-banyak kerja, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu lama-lama. Bentar Pak. Asar ke maghrib berapa menit? Berapa jam? Coba. Subuh ke zuhur lama nggak? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 jam. Dibayar 1 sama Allah. Dari zuhur ke asar 1, 2, 3 jam setengah. Dibayar 1. Dari asar ke maghrib 4, 5. Dibang 2 jam setengah. Kan gitu. Dibang 2 jam setengah. Dibayarnya 2. Makanya ciri amal-amalan umat Rasulullah itu dikit-dikit Pak. Nggak ada yang banyak-banyak. Dikit-dikit semuanya. Ya sholat dari 50 dipangkas jadi berapa? 5. Iya. Dikit-dikit. Semuanya dikit-dikit tapi pahalanya gede. Makanya kan kata Rasulullah saat lagi Mi'raj, kan Rasulullah tetap disuruh balik Pak sama Sayyidina Musa. Udah balik. Muhammad balik. Kagak bakal kuat umat lo. Cuman udah balik-balik sampai Allah kurangkan 5. Rasulullah nggak mau. Sampai Allah tetapkan udah Muhammad 5. Nggak akan ada perubahan. Tapi pahalanya seperti orang ngerjain 50. Kita tuh Pak sholat sehari semalam 5 waktu Pak. Itu balasannya kayak orang ngelaksanain 50 sholat. Kan 5 waktu nih Pak. Zuhur, asar,
maghrib, isya, subuh. Kata Allah, udah nggak ada penggantian, udah segitu dah 5, aku tetapkan buat engkau. Tapi pahalanya seperti pertama yang aku tetapkan. Berapa? 50 waktu Coba Pak, siapa yang lawan kita? Umur boleh pendek kita Pak. Umur boleh pendek Pak, antara 60-70 boleh pendek. Tapi amal siapa yang lawan? Lah dia sholat sehari semalam 5 waktu. Itu balasannya seperti dia ngerjain 50. Belum kalau dia ngaji ntar nih, kelar suruh kita sholat, udah kayak haji. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan Allah sayang sama kita semuanya, amin. Itu Pak. Rawahu Muslim, riwayat Al-Imam Muslim. Nah, ini luar biasa Pak. Ya, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, kemurahan-kemurahan yang Allah berikan kepada kita. Amalnya dikit, balasannya besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita, amin ya rabbal alamin. Silakan yang bertanya.